Ya, Nabi dakwah dari kaya jadi miskin. Banyak ustadz sekarang dakwah miskin jadi kaya. Tolong viralkan ini, biar teman-teman sesama ustadz, sesama dai begitu, biar mikir, jangan pikir-pikir kalau diundang. Hayya 'alal falah. Kalau ada buku yang mengatakan zaman sebelum Islam, tanya kapan sebelum Islam? Tanya kapan Islam itu kapan? Pra-Islam. Ih, ngaco, pra-Islam. Kapan pra-Islam? Kapan pra-Islam? Agama Islam itu tetap di sisi Allah. Inna dina indallahil. Kapan pra-Islam? Jangan ngimpi kalau ngomong. Apalagi kalimat yang diciptakan oleh senakur-kronya. Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Nggak nyambung. Islam tuh, Islam yang dibawa Nabi Muhammad melanjutkan Nabi Isa. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad atau Muhammad. Lisannya Nasrani memanggil Nabi Ahmad. Lisannya Yahudi memanggil Nabi Hamdud. Kita memanggilnya Muhammad. Sama. Lisannya Yahudi memanggil Avram. Lisannya orang Kristen mengatakan Abraham. Lisannya orang Islam memanggil Ibrahim. Sama. Lisannya orang Yahudi berkata Mose, lisannya orang Nasrani berkata Moses, lisannya orang Islam berkata Musa, lisannya orang Yahudi berkata Salomo, lisannya orang Nasrani berkata Solomon, lisannya orang Islam berkata Sulaiman. Sama, nggak ada masalah, ya. Jadi pra kenabian, bukan pra Islam. Lalu pernikahan Nabi dengan Khadijah tahun 596 bulan September. Kita ingetin tuh bulan pernikahan Nabi. Ya, jadi kita jangan cuma peringatin Maulid Nabi doang. Jangan cuma peringatin Isra Mi'raj doang. Jangan cuma peringatin Nuzul Quran doang. Jangan cuma peringatin tahun baru Islam doang. Nih Masjid Darussalam harus bikin peringatan perang Badar. Betul? Bikin dong. Peringatan perang Uhud. Bikin. Peringatan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Ibnu Muljam. Bikin. Jadi tiap bulan ada peringatan. Bikin peringatan tewasnya Ali di tangan Ibnu Muljam, ya. Kalau Umar bin Khattab siapa? Pembunuhnya Abu Lu'lu' al-Firauz, ya. Bikin belum pernah Masjid Darussalam bikin peringatan pernikahan Nabi dengan Khadijah. Indahnya kayak apa? Jadi terbuka mata lebar. Kurang ajar loh bilang Nabi Muhammad miskin, nebeng sama janda kaya. Kurang ajar. Kenapa? Karena Nabi dengan Khadijah itu lebih kaya Rasulullah. Rasulullah membawa 200 ekor unta dari usia umur 12 tahun. Semua nitip sama dia. Khadijah nitip, Abu Bakar nitip, siapa lagi? Abu Jahal nitip, Abdurrahman bin Auf nitip. Seperti sebutlah Carrefour misalnya. Carrefour itu Sayap Mas nitip, Unilever nitip, Indomie nitip, kopi kapal api nitip, Pocari Sweat nitip, teh botol sosro nitip. Maka Nabi juga begitu dong. Pikirannya Nabi itu Carrefour yang berjalan. Lebih kaya siapa coba? Ya Nabi lah. Berapa jumlah pembantu Nabi pada waktu Nabi umur 25 tahun? Siapa yang tahu? Berapa pembantunya waktu Nabi umur 25 tahun? Waktu mau menikah dengan Khadijah 32 orang. Kaya raya tuh anak muda. Ya. Berapa mas kawin yang diberikan kepada Khadijah? 512 keping emas. Ente berapa?
seperangkat alat sholat. Bagaimana mau ngalahin Nabi? Belum cukup sampai di situ. Kendaraan yang paling mahal zaman itu tuh onta betina. Yang di bawahnya lebih murah lagi onta jantan. Lebih murah lagi kuda jantan. Lebih murah lagi kuda betina. Paling murah keledai. Ya, nggak dianggap laki dan perempuan, pokoknya keledai. Tuh 5 level tuh kendaraan pada zaman dulu. Orang zaman dulu kayaknya sama seperti orang sekarang. Berapa banyak mobilnya, berapa banyak yang dikawal, berapa banyak pengawalnya. Tuh ciri-ciri orang kaya sekarang. Orang dulu juga begitu. Berapa banyak onta betinanya, berapa banyak budaknya. Nabi 32 orang di umurnya 25. Gimana nggak kaya tuh anak muda? Memberikan mas kawin kepada Khadijah 40 ekor unta betina. Kalau kita urutkan mobil sekarang paling murah ya mungkin apa, Agia gitu lah, Avanza gitu, Xenia gitu kan, ya kan, sama zaman dulu sama keledai. Zaman dulu naik dikit ya kuda betina ya mungkin Innova gitulah, Nissan gitu kan. Naik dikit kuda jantan Fortuner ya, sama di bawah tadi BMW mungkin gitu ya, Mercy gitulah. Naik ke sedikit unta jantan mungkin Alphard begitu kan ya. Naik paling mahal unta betina zaman sekarang Rolls Royce, Lamborghini gitu kan. Rasulullah ini apple to apple Pak. Rasulullah menikah, memberikan mas kawin kepada Khadijah 40 ekor unta betina. Siapa? Termahal, tercatat sampai sejarah sampai sekarang tidak ada seorang laki-laki yang berani memberikan mas kawin kepada istrinya 40 Rolls Royce. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak ngerti sejarah bilang Nabi miskin. Selokur kronya yang bilang Nabi miskin, saudara. Rasulullah kaya raya, pedagang yang hebat, yang sukses, semua orang nitip. Rasulullah tuh bangkir pertama di dunia. Kenapa? Karena semua orang kalau jalan keluar kota titip duitnya ke Rasulullah. Rasulullah itu kepala pegadaian pertama, tapi mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa? Karena semua orang kalau mau jalan keluar kota titip barang berharga di mana? Titip barang berharga di rumah Rasulullah. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, itu Rasulullah menitipkan semua barang-barangnya itu kepada Sayyidina Ali. Sampai kata Sayyidina Ali nggak ada tempat. Kenapa? Karena semua penuh barang-barang orang-orang yang nitip sama Rasulullah. Ini orang kaya raya, enak aja bilang Nabi miskin, nikah dengan janda kaya, kurang ajar. Khadijah mulia, Khadijatul Kubra, Wardatul Quraisy, juga orang bangsawan dan kaya, tapi masih lebih kaya Rasulullah. Kenapa? Karena pada waktu ibunda datang, ibunda susu ya, Halimatus Sa'diyah datang, dikasih lagi sama Nabi 70 ekor unta betina lagi. Kira-kira kalau sebegitu banyak unta betinanya, unta jantannya berapa? Kira-kira kudanya berapa? Kira-kira keledainya berapa? Sepandangan mata. Tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu anak-anak kita di rumah, saudara, biar dia paham, biar dia bangga sama nabinya. Jangan bilang miskin, keturunan budak. Ya Rob, Nabi akhirnya dia sedekahkan semua hartanya untuk perjuangan sampai habis. Begitu ya, Nabi dakwah dari kaya jadi miskin. Banyak ustadz sekarang dakwah miskin jadi kaya. Tolong viralkan ini biar teman-teman sesama ustadz, sesama dai begitu, biar mikir. Jangan pikir-pikir kalau diundang, wah masjidnya gede nih, datang. Wah musolah kecil ya nggak datang. Hati-hati ente, dosa besar begitu. Wah amplopnya gede nih, datang. Ya kayaknya cemen, enggak ah, haram ente. Mau ngapain dagang agama? Biar teman-teman diviralkan, biar semuanya menyadari gitu loh. Nggak ngepek buat kita Pak, yang datang penuh semangat, kagak.
yang datang 10 orang, nggak semangat. Demi Allah kagak ngepek. Mau datang 10 kayak 1000 kayak 1 juta, nggak ngepek. Tugas kita cuma menyampaikan agama. Fazakir. Dijemput sama Alphard, sama ojek, nggak ngepek. Paling lepek kalau hujan loh. Iya kan? Ini peringati, viralkan, nggak apa-apa semua. Biar semua menyadari begitu loh. Kita dai itu begitu. Lillahi ta'ala aja udah semua.